Yes, gue pengen ini dong minta semacam indikator kali ya. Sedikit sedikit benchmark kali atau indikator. Sebenarnya menurut yang lo bilang advertisingnya udah bagus, yang brandingnya udah bagus, itu masing-masing 3 deh. Kayak apa sih poin-poinnya, ini tuh bagus, ini tuh bagus gitu. Tadi mungkin lo udah jelasin tipis-tipis, tapi kalau boleh di-summarize supaya kayak kita seenggaknya punya referensi, inspirasi. Oh, kalau menurut Yasa, branding yang bagus tuh ini, kalau advertising yang bagus tuh ini. 3 aja deh. Oke. Mungkin gini, kalau advertising kan pertama kita cek dashboardnya. Pas dashboard kita buka kan kita bisa lihat histori ke belakangnya tuh. Nah, kita kan tanya, minimal ROAS lo tuh berapa yang lo incar? Dapat sekian, kita cek histori ke belakang. Oh, dia udah nyampe ke minimal ROAS-nya dan bahkan berkali-kali lipat. Itu kan sebuah indikator juga. Terus pas dicek lagi, kan kita bisa cek historicalnya. Oh, dia udah hampir mencoba semua metode yang kita lakukan juga. Cara dia testingnya, kita baca kan cara testingnya. Oh, dia udah coba testing ikan ini dimatiin. Oh, udah gagal. Oh, coba ini berhasil. Jadi kita ngelihat thought process dia dan thought process kita mirip gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau gue juga pegang ini, gue juga akan melakukan yang kurang lebih mirip sama dia. Sayang, gue nggak mau dia merasa sia-sia bayar gue kalau gue cuma bisa bawa improvement sedikit. Karena pas gue lihat historical dashboardnya, sebenarnya tuh thought prosesnya dan metode yang bakal gue trial sudah pernah dia lakukan juga. Gitu. Jadi mungkin nggak 3 sih, tapi lebih ke apa namanya? Itulah yang gue coba lihat sama tim. Kalau di branding, simple. Gue selalu lihat, lu punya brand guideline atau enggak? Gue nggak melihat, brandingnya bagus tuh karena visualnya enak dilihat gitu, Ca. Karena belum tentu loh visual enak dilihat itu branding yang bagus. Itu kan sangat subjektif. Tapi menurut gue branding yang bagus adalah brand yang dia punya sebuah guideline atau kitab suci. Dan kitab suci itu turun ke dalam semua activity dia. Jadi gue tanya, lu udah punya brand guideline? Ada nih. 200 halaman. Wih, gila. Jelas banget tone of voice-nya apa. Cara pasang logonya gimana. Cara komunikasi admin sosmed nih. Semua udah ada. Cuma lu gak pernah implement aja. Jadi sebenarnya lu gak butuh rebranding. Lu cuma butuh implementasi. Lu go ahead pakai ini aja, udah implementasi. Kecuali lu datang, lu punya brand guideline gak ada. Terus gue cek, bulan ini dia melakukan apa, bulan lalu melakukan apa, rencana semua beda-beda. Bisa jadi itu butuh brand guideline. Butuh orang brand, butuh dibenerin brandnya. Karena even di internal dia sendiri gak punya patokan. Sehingga tiap kali timnya dia gonta-ganti, ya gaya brandnya juga gonta-ganti. Gitu. Jadi kalau yang di branding, gue ngelihatnya, lu punya kitab suci ya. Terlepas kitab suci ini bagus atau jelek itu urusan belakangan. Oh gitu. Terlepas kayak, kan preferensi ya, kok dia pakai warna pink, gue gak suka warna pink misalnya. Kok dia gaya ngomongnya kayak gini, menurut gue cringe banget, tapi it's okay. Dia punya panduan at least. Dia punya satu pagar untuk semua timnya dia. Brand kita harus seperti ini. Kalau itu at least dia udah punya, menurut gue itu udah oke. Terlepas jalan atau enggak, lu cuma butuh make sure itu jalan. Bukan butuh kita buat bikin lagi. Karena kalau udah punya satu, lu merasa itu jelek. Emang kalau gue bikin lagi lebih bagus, lu bisa jalannya. Bisa jadi gue bikin lebih bagus, tapi cuma jadi pajangan doang di folder lu gitu. Lu gak pernah ngomong itu ke semua tim dan coba implementasi itu di lapangan. Jadi branding yang bagus, lu punya kitab suci. Kitab suci lu itu lu coba turunin sampai ke paling bawah, sampai ke tim paling bawah lu ngerti brand lu ini apa. Gitu. Oke, yes, gue pengen mengajukan follow up question. Tadi kan lo sempat bilang kalau advertising lo bakal cek apakah mereka sudah melakukan hal yang kurang lebih bakal mirip sama yang bakal lo tawarkan juga untuk menjawab permasalahan mereka. Salah satunya adalah dengan testing. Nah, sebenarnya yang bisa di testing itu apa aja sih? Apakah sekedar dari sisi kontennya aja? Kayak coba konten yang kayak gini, coba konten yang kayak gini. Atau ada hal-hal lain gitu yang bisa di testing. Singkat aja. Nah, sementara soal branding, ini nanyanya paketan ya. Oke. Sementara soal branding, tadi kan lo sempat bilang identitas yang bermakna.
gitu. Nah, apakah dengan punya brand guideline 200 halaman atau brand guideline yang lengkap, lu tidak akan mengukur lagi apakah ini sudah cukup bermakna atau itu masih akan lu nilai juga. Dan balik lagi ya, makna branding itu sendiri, maksudnya makna diukurnya gimana? Makna gitu. dari makna ini tuh apa gitu menurut seorang Yasa? Paketan nih, jawabannya jangan lupa nih. Yang pertama apa yang di testing di ads ya. Banyak banget ya, di tiap channel mungkin masing-masing bisa beda. Misalnya kalau di marketplace, lo harus tes auto atau manual iklannya. Lo cek iklan produk, iklan toko. Dites semuanya. Bahkan bukan hanya dites teknikalnya, lo ganti deskripsi produk pun bisa berpengaruh. Padahal iklannya sama? Lo ganti, kan kalau kita cek marketplace, di foto produk ada foto produk pertama, foto produk kedua ada video, foto produk ketiga tutorial. Melengkapi itu aja termasuk optimasi untuk iklan lebih bagus. I see, Gitu. Itu misalnya buat marketplace. Buat di Meta misalnya, gue bisa testing, ada satu fitur namanya lookalike audience. Lookalike audience itu jadi kayak mencarikan audiens serupa dari database yang kita punya. Gue coba tes lookalike audience 1%, lookalike audience 3%, 5%. Gue coba dari database 30 terakhir, gue coba di database 90 terakhir. Nyobanya tuh nguliknya ada banyak tuh, bisa kayak gitu. Terus kalau branding yang tadi, tentu pasti nggak kayak kalau lu punya brand guideline, artinya lu punya branding yang bagus gitu. Karena kan itu kayak lu punya kitab suci, lu nggak pernah sholat, lu nggak pernah ke gereja, ya lu cuma jadi pajangan aja gitu kan. Tapi indikatornya apa? Memang mengukur indikator branding ini nih agak tricky. Kita bukan perusahaan besar yang lu mau bayar market survey untuk ngecek awareness lu udah sebagus apa gitu. Ya yang paling simpel sebenarnya branding yang bagus itu terimplify gak sih dengan revenue lu dan terimplify gak sama retention rate dari customer lu. Kalau itu semua terus grow dan naik, sebenarnya branding lo oke. Karena bagaimanapun tujuan utamanya branding, marketing, advertising, dan sales kan adalah helping the business. Gimana cara kita ngeliat bisnis sehat? Bisnis itu grow atau enggak? Revenue-nya oke atau enggak? Margin-nya oke atau enggak? Jadi paling gampang sebenarnya adalah refleksi dari apa yang kita lakukan, bukan hanya branding. Branding, marketing, advertising, dan selling. Refleksi paling mudah adalah laporan keuangan. Kecuali kita udah lebih advance, ada brand yang bayar kita untuk bikin market survey. Boleh-boleh aja. Cuma berapa banyak brand yang willing untuk melakukan market survey? Udah nggak terlalu banyak ya? Mungkin di level middle class brand mungkin belum banyak. Atau mungkin yang paling gampang juga, Cak, ya subscribe ke beberapa website subscription yang profit data. Sekarang kita bisa cek penjual nomor 1 di marketplace tuh siapa, awareness-nya udah nyampe mana, followers tertingginya siapa. Itu bisa jadi salah satu indikator yang menilai kira-kira branding kita, marketing kita berhasil atau enggak.